Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan listrik statis bagian yang kedua, yaitu medan listrik. Nah, jadi hari ini kita ke bagian yang keduanya, yaitu medan listrik yang disimbolkan dengan E, medan. Nah, apa itu medan listrik? Tapi sebelum medan listrik, kita review lagi dulu. Yang pertama kemarin yaitu gaya kolom atau gaya listrik ya. Nah, gaya kolom FC. Nah, apabila ada dua buah benda bermuatan, Q1 pada Q2, kalau muatannya yang sejenis dan yang tidak sejenis, tarik menarik atau tolak menolak, ya kan? Nah, ini terpisah sejauh R, berpisah sejauh R. Oke, kalau muatannya tidak sejenis, maka tarik menarik. Bagaimana cara menggambarkan gayanya? Q1 ditarik oleh Q2, F12, Q2 ditarik oleh Q1, F21. Nah, arahnya berbeda tapi nilainya sama. Kalau dia positif-positif, berarti tolak menolak. Q1 ditolak Q2, tolak ke kiri, F12, Q2 ditolak kanan, F21, yang nilainya juga sama besar. Nah, nilainya atau berapa gaya tarik dan gaya tolak itu K dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Cara ngapalnya? Kakiku naik roda 2. Ini satuannya Newton ya, namanya gaya adalah Newton. Nah, kalau kita ke medan listrik, nah medan itu apa? Jadi yang namanya medan, daerah di Sumatera Utara ya, Medan. Nah, katakanlah kita punya sebuah muatan positif Q atau muatan negatif juga boleh. Nah, di titik tertentu, katakanlah di sini titik P. Nah, titik P. Nah, lalu kalau kita punya muatan uji di sini, katakanlah muatan ujinya muatan negatif ya, Q0. Nah, ini disebut dengan muatan uji. Muatan uji itu adalah muatan yang diuji apakah muatannya ditolak atau ditarik, gitu kan? Nah, kalau ada Q positif, ada Q negatif, maka muatan negatif ini ditarik atau ditolak? Ditarik. Nah, jadi muatannya tertarik ke kiri, ditarik oleh, jadi Q0 ditarik oleh Q. Nah, bagaimana kalau Q0-nya positif? Nah, kalau Q0-nya positif, maka Q0-nya ditolak oleh Q. Nah, kalau di titik P dia masih tolak, bagaimana kalau di suatu titik, katakanlah titik R, tergantung muatannya masih positif atau negatif. Kalau positif maka ditolak, kalau negatif maka ditarik. Nah, daerah sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik itulah namanya medan listrik. Jadi definisinya daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik. Nah, gaya listrik ini gaya tolak atau gaya tarik gitu ya. Jadi masih dipengaruhi. Nah, berapa besarnya? Berarti tergantung berapa jaraknya ya. Nah, berarti besarnya medan listrik di suatu titik, gayanya F dibagi dengan muatan uji yaitu Q0. Nah, gaya tarik menariknya apa tadi? K dikali Q1, Q2, tapi di sini Q dan Q0 dibagi R kuadrat, lalu dibagi dengan Q0 lagi. Nah, kalau dibagi Q0 lagi, Q0-nya habis, maka tinggal apa? K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini dia rumusnya. Untuk medan listrik, ini rumusnya, yaitu K dikali Q per R kuadrat. Jadi, kalau dia bedanya dengan muatan, bedanya dengan gaya kolom itu harus ada dua benda yang berinteraksi. Kemudian kalau dia medan listrik, hanya satu yang satu saja bendanya cukup di suatu titik mana gitu. Nah, jadi medan listrik kaki per R kuadrat. Di mana K sama yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q adalah kalau muatan, R-nya apa? Jaraknya ya, jarak dari titik mana dia. Nah, jadi ada hubungan gaya dengan muatan itu E-nya F per Q.
kita tinggal coret kinonya satu, jadi tinggal ki. Nah, biasanya kalau gaya itu berarti medan itu seperti angin berhembus gitu ya. Nah, jadi ini sumber anginnya, maka anginnya berhembus kemana-mana. Jadi seperti kipas angin yang mendorong, seperti kipas angin. Jadi kalau kita di sekitar kipas angin, maka kita seolah merasakan kipasnya, maka kita merasakan medan listrik yang mengakibatkannya. Atau vakum, kalau vakum berarti muatan negatif. Nah, sip, coba kita ke soal latihan. Nah, kemarin kita ke nomor 7-nya belum lengkap, pekerjaan kita masih salah ya. Nah, oke, coba kita review lagi. Diketahui Q1 2 mikrokolom, jadikan kolom 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Q2 nya min ya, min 4 mikrokolom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6, minnya. Kemudian jaraknya adalah berapa gitu ya. Kalau gaya kolomnya 28,8 Newton. Nah, kalau ingin cari berapa R-nya, berarti kita jawab pakai hukum kolom, itu apa? F sama dengan kakiku naik roda 2, sekalian review ya. 28,8 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 2 kali 10 pangkat min 6, Q2 nya tanda minnya nggak masuk, 4 kali 10 pangkat min 6, R kuadratnya mau dicari. Nah, R kuadratnya ke atas, 9 kali 2 kali 4, 8, 2 kali 8, dan 72 kali 10 pangkat. Oke. Min 6, min 12, tambah 9, 12 kurang 9, 3, berarti min 3. Dibagi 28,8. Nah, 72 dibagi 28,8, 2,5. 10 pangkat min 3. Kalau jadikan 25, maka 10 pangkat min 2 atau min 4? Min 4. Kenapa? Karena 25 itu 2,5 kali 10 pangkat min 1. 2,5 kali 10 pangkat min 1. Yang 25. Bukan itu maksudnya. 25 itu boleh jadikan 2,5 itu adalah 2,5 sama dengan 25 kali 10 kali min 1. Nah, jadi min 1 tambah min 3 berarti min 4. Gitu caranya ya. Oke, kalau gitu tinggal kita mencari R-nya. Berarti R akar ya. Jadi R sama dengan akar dari 25 kali 10 kali min 4. Nah, kalau akarnya gini caranya. 25 akarnya berapa? Akar 25, 5. Kalau pangkat ini dibagi aja, kan kita udah belajar di matematika eksponen ya. Jadi kalau pangkat dikali, jadi 10 min 4 dikali setengah, akar itu kan setengah, berarti jadi min 2 meter. Nah, kalau jadikan senti kali 100 ya, jadi 5 senti. Nah, maka jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nah, data hasil percobaan dua muatan yang terpisah pada jarak tertentu seperti gambar. Ada Q1, ada Q2, ada R. Urutan gaya kolom dari yang terkecil. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, ingat rumus gaya kolom F sama dengan K dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, kalau kita ingin mencari F1 itu berarti yang percobaan 1, maka yang dimasukkan adalah angkanya saja, angka Q-nya aja. Itu kalau 4Q berarti 4, 3Q 3. Sedangkan angkanya anggap 1. 1 kali 4 kali 3 dibagi dengan 2R-nya 2 aja ya, 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4 ya, berarti 4 bagi 4 1, maka tinggal 3, maka 3. Nah, F2-nya 1 dikali muatannya berapa nih? 9 kali 2 dibagi
3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. 9 bagi 9, habis tinggal 2. Nah, F3-nya kami dianggap 1, kemudian 5 dan 6. 5 kali 6 dibagi dengan 2 kuadrat. Oke, 30 dibagi 4. 30 bagi 4, 30 bagi 2, 15. 15 per 2, 7,5. Oke, jadi yang diminta yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti terkecilnya F2, lalu F1, lalu F3. Nah, ini urutannya ya. 2, 1, 3, 2, 1, 3. Begitu ya. C. Nah, jadi tinggal kita pakai rumus ini. Lalu nilainya ambil yang depannya 4, 9, 5, dan seterusnya. Kalau kayaknya dianggap 1 aja ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Muatan A 5 mikrocoulomb berjarak 3 cm dari B. Dari muatan B. Jika konstan elektrostatik 9 × 10⁹, maka berapakah kuat medan yang dialami A? Jadi di sini ada A. Muatannya sebesar 5 mikrocoulomb. Ini A, lalu di satu titik ada titik B yang berjarak 3 cm. Nah, berapakah medan di titik B? Berarti berapa medan di sini ya? Nah, medannya berapa? Kalau positif maka dia arahnya ke sana, jadi medannya ke arah sana, menjauhi. Ya udah, berarti kita jawab. Nah, rumus medan apa? K dikali Q per R kuadrat, hanya 1 Q aja. Oke, nilai K berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya 5 mikro. Mikro itu musik tadi ya, musik. Nah, dibagi R 3 cm. 3 cm 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, gimana cara mencarinya? 9 kali 5, lalu pangkat-pangkatnya taruh di belakang. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, bagi 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 4. Nah, 9 bagi 9 is min 4, min 6 dan min 4. Min 4 dinaikkan ke atas, berarti jadi positif. Atau ini dicoret saja. 9 min 2. 9 kurang 2, 7. Berarti jawabannya 5 kali 10 pangkat 9 kurang 2, 7. Satuannya Newton per meter. Nah, jawabannya yang B ya. Jadi kalau dia medan hanya dipengaruhi oleh satu muatan listrik saja. Oke, lanjut soal selanjutnya. Tapi kita coba dulu yang soal nomor 4 dulu. Oke. Sebuah muatan terletak 4 cm dari satu titik yang memiliki kuat medan 8,1. Ini pangkat 6 ya, 10 pangkat 6 kayaknya. Jika konstanta 9 kali 9, nah berapakah besarnya muatan? Jadi ada sebuah muatan, anggap saja positif, lalu di satu titik P misalnya yang berjarak 4 cm. Nah, di sini medannya yang ini 8,1 kali 10 pangkat 6. Nah, ditanyakan berapa R-nya, jaraknya ya. Jadi ditanya berapakah nilai R. Oke, jadi kita jawab. Rumus medan apa? Itu kaki naik roda 2. Jadi kaki aja, enggak kakiku. Medannya 8,1 kali 10 pangkat 6 sama dengan nilai K berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatannya yang ditanya bukan jarak ya, berarti Q-nya, karena jaraknya 4 cm kan. Dikali Q dibagi 4 cm. 4 cm itu R-nya
cm jadikan meter bagi 100. 4 kali 10 pangkat min 2 meter dibagi 100 ya. Berarti 4 kali 10 min 2 dikeluarkan. Nah, Q-nya mau cari. Oke. Nah, jadi Q gimana caranya? 8,1 10 pangkat 6 9 kali 10 pangkat 9 Q dibagi 4 dikuadratkan 16 kali 10 pangkat min 2 kuadrat berarti min 4. Nah, dari sini Q-nya dapat. Oke, 9 81 dibagi 9 1 dibagi 9 7 ya. Kalau 8,1 berarti cuma ke 9 81 berarti 0,9. Nah, maka caranya gimana? Berarti ini dikali silang 0,9 kali 10 pangkat 6 dikali 16 10 pangkat min 4 per 10 pangkat 9, jadinya 10 pangkat 9 aja ya. Nah, berarti ini sama dengan 16 kali 9, 16 kali 9 9 kali 6, 54 4 kali 5 9 kali 1, 9 tambah 5 14. Tapi kalau 1,5 berarti 14,4. Jadi 14,4. Nah, kali 10 pangkat ini 6. Ini 6, ini 9, tinggal 3. 3-nya naikkan ke atas, berarti min 3, min 4 dan min 3, min 7. Jadi 14,4 kali 10 pangkat min 7 atau 1,44 kali 10 pangkat min 8 atau min 6. Min 6, karena dia kan 14, maka jatuhnya nilai makanya sebesar 1,4 10 pangkat 6. Oke, demikian dulu pembahasan soalnya, sisanya mungkin bisa latihan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.